Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di pembahasan admin pada video kali ini ya Sob, admin akan memberikan update kepada sobat-sobat Balapmania semuanya mengenai hasil sesi latihan bebas ataupun free practice ke-1 dan ke-2 serta sesi kualifikasi di ronde pertama pada ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup yang dilaksanakan di sirkuit Jerez, Spanyol. Sebelumnya admin ingin meminta maaf ya kepada sobat-sobat Balapmania semuanya kalau updatean admin ini agak sedikit telat karena ada sedikit permasalahan teknis ya sob, sehingga admin baru bisa memberikan update-nya kepada sobat-sobat Balapmania semuanya. Oke, jadi tanpa membuang waktu lagi admin di sini langsung saja akan memberikan updatean mengenai hasil sesi free practice atau pelatihan bebas dan juga sesi kualifikasi. Pertama admin rangkum terlebih dahulu ya sob, dimana untuk hasil sesi latihan bebasnya dari sesi latihan bebas ke-1 dan juga ke-2 untuk pembalap Indonesia Veda Iga Pratama dan juga Muhammad Chandra Ramadipa. Pasti sobat-sobat Balapmania sudah tidak sabar ya ingin menantikan bagaimana hasil catatan waktu yang diraih oleh Veda dan juga Ramadipa di sesi latihan bebas ke-1 dan ke-2 serta sesi kualifikasinya. Karena tentu saja untuk Veda sebagai seorang pembalap senior di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kenapa ingin katakan senior? Karena ini adalah tahun kedua dari Veda balapan di ajang ini ya sob. Kemudian untuk Ramadipa sebagai pembalap pendatang baru, pembalap rookie di ajang balapan rookie juga ya sob, yaitu Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tentu saja menjadi pertanyaan ya, apakah untuk Ramadipa akan bisa mengimbangi pencapaian yang seperti diraih oleh Veda di musim sebelumnya. Karena untuk Ramadipa ini di ajang Asia Talent Cup kalau kita melihat posisinya ini memang belum berada pada posisi yang cukup baik ya sob. Karena untuk Ramadipa sendiri di Asia Talent Cup menempati posisi keempat di klasemen akhirnya. Dan di setiap rondenya untuk Ramadipa sepertinya masih harus mencapai hasil yang konsisten. Tetapi dari Astra Honda Racing Team memutuskan untuk bisa mendapatkan jam terbang yang lebih tinggi lagi bagi Ramadipa, maka Ramadipa diorbitkan ke ajang balapan European Talent Cup. Oleh karena itu di musim perdananya di tahun ini ya sob, di musim balap 2025 menurut admin kita jangan berekspektasi yang terlalu berlebihan kepada Ramadipa. Karena untuk kita bisa berekspektasi terlalu berlebihan kepada Ramadipa nantinya malah akan menjadi beban bagi pembalap ini. Oleh karena itu menurut admin di tahun ini ekspektasi bagi Ramadipa ini setidaknya bisa berada pada posisi barisan tengah di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan berada pada posisi 10 di klasemen akhirnya adalah merupakan suatu pencapaian yang cukup baik untuk Ramadipa. Sedangkan untuk Veda tentu saja ekspektasinya menjadi lebih tinggi lagi di tahun 2025 ini sob. Setelah pencapaian yang cukup baik diraih oleh Veda di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2024. Veda pada tahun 2024 ya menempati posisi ke-8 di klasemen akhirnya. Walaupun tidak menempati posisi 5 di klasemen akhirnya, tetapi di saat setiap rondenya kita melihat bagaimana peningkatan yang ditunjukkan oleh Veda. Oleh karena itu di tahun 2025 ini pastinya ekspektasi untuk Veda mendapatkan hasil yang lebih baik menjadi semakin tinggi pula sob. Oke, jadi langsung saja kita akan melihat datanya sob untuk hasil sesi latihan bebas pertama, kedua, dan juga hasil sesi kualifikasi. Yang pertama dari hasil sesi latihan bebas ke-1 dulu ya sob, atau sesi free practice ke-1 di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup program Road to MotoGP di sirkuit Jerez, Spanyol. Untuk hasil sesi latihan bebas ke-1-nya kita akan melihat posisi pembalap di 10 besarnya sob. Yang mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas ke-1 itu adalah Carter Thompson dengan catatan waktunya 1 menit 49,338 detik. Disusul Brian Uriarte. Nah, ini nama yang sudah tidak heran lagi ya sob kalau berada di barisan depan. Brian Uriarte mencatatkan waktu di posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 49,550 detik. Disusul posisi ketiga cukup mengejutkan. Secara mengejutkannya Zen Mitani, pembalap pendatang baru yang merupakan overall champion di Asia Talent Cup pada musim balap 2024 dan menjadi rival berat dari Veda di Asia Talent Cup musim balap 2023. Di saat sesi latihan bebas ke-1 berhasil mencatatkan waktu tercepat ketiga sob dengan catatan waktunya 1 menit 49,921 detik. Tampaknya Zen Mitani di awal musim tahun 2025 ini ya bisa menjadi salah satu kejutan sebagai penantang di barisan depan ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup sebagai seorang pembalap rookie.
Oke, selanjutnya Hakim Danis di posisi keempat dengan catatan waktunya 1 menit, 49,948 detik. Di posisi kelimanya Marco Morelli dengan catatan waktunya 1 menit, 50,061 detik. Nah, tadi kita lihat ya di posisi kedua, kemudian posisi keempat ini adalah pembalap yang diprediksikan, yang admin prediksian juga sob. Di tahun 2025 ini akan menjadi penantang kuat di barisan depan sebagai seorang pembalap senior. Kalau Brian Wirate mungkin bukan pembalap senior ya sob, tetapi pembalap yang masih cukup baru juga ya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Namun untuk balapan di sirkuit-sirkuit Eropa, apalagi sirkuit Spanyol, pastinya Brian Wirate sudah tidak heran lagi, tidak canggung lagi ya sob, karena pastinya sudah sering balapan di sirkuit-sirkuit balapan tersebut. Oke, lanjut lagi di posisi ke-6 ada Leo Ramastorper yang menempati posisi ke-6 dengan catatan waktunya 1 menit, 50,151 detik. Baru di posisi ke-7 ada Veda sob, Veda Ega Pratama dengan catatan waktunya 1 menit, 50,283 detik. Dan memang kalau dari musim sebelumnya juga ya sob, Veda ini di saat sesi latihan bebas ke-1 jarang sekali melakukan push to the limit. Biasanya Veda ini akan tampil cukup standar saja, santai saja, hanya mencoba mencari settingan yang tertepat di saat sesi latihan bebas pertama. Barulah nanti di sesi latihan bebas kedua ataupun kualifikasinya Veda akan melakukan push to the limit untuk mendapatkan catatan waktu yang maksimal ataupun catatan waktu terbaiknya sob. Oke, kita lanjut lagi di posisi ke-8-nya ada Julian Parenques dengan catatan waktunya 1 menit, 50,307 detik. Posisi ke-9-nya ada David Da Costa dengan catatan waktunya 1 menit, 50,371 detik. Di posisi ke-10-nya ada Sullivan Monsi dengan catatan waktunya 1 menit, 50,50 detik. Sedangkan untuk Muhammad Chandra Ramadipa di saat sesi latihan bebas ke-1 ini menempati posisi ke-17 sob ya. Oke, jadi untuk Ramadipa di sesi latihan bebas ke-1 ini menempati posisi ke-17 dengan catatan waktunya 1 menit, 51,142 detik. Nah, kalau menurut admin pencapaian Ramadipa ini termasuk pencapaian cukup baik ya sob sebagai seorang pembalap rookie karena berhasil menempati posisi di barisan tengah pada saat sesi latihan bebas ke-1. Ya memang Zen Mitani juga sebagai seorang pembalap rookie, tetapi predikatnya sob kita lihat. Zen Mitani adalah pembalap yang berhasil meraih overall champion di Asia Talent Cup pada musim balap 2024 dan juga sudah memecahkan rekor poin terbanyak yang sebelumnya diraih oleh Veda pada musim balap 2023. Jadi tidak mengherankan jika Zen Mitani bisa mencatatkan waktu di barisan depan. Oke, kita lanjut lagi di sesi latihan bebas keduanya sob. Di latihan bebas keduanya kita akan melihat pembalap di posisi 10 besarnya dan di posisi pertama yang mencatatkan waktu tercepat Veda Ega Pratama. Nah, tidak mengejutkan ya sob, di sesi latihan bebas kedua Veda akan melakukan push to the limit untuk mendapatkan catatan waktu yang baik sob. Veda di catatan waktunya di sesi latihan bebas kedua mencatatkan 1 menit, 48,446 detik. Di posisi keduanya disusul oleh Hakim Danis dengan catatan waktunya 1 menit, 49,062 detik. Posisi ketiganya Brian Uriarte dengan catatan waktunya 1 menit, 49,153 detik. Jadi di posisi 1, 2, dan ketiga ini adalah pembalap yang admin prediksikan di tahun 2025 ini akan menjadi pesaing ketat di barisan depan di program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan ini terbukti pada saat sesi latihan bebas kedua mereka mencatatkan waktu di posisi 3 teratas. Oke, kita lanjut lagi sob, di posisi keempat dipegang oleh Zen Mitani. Lagi-lagi Zen Mitani berhasil mencatatkan waktu dengan cukup baik. Zen Mitani mencatatkan waktu di 1 menit, 49,313 detik. Disusul Carter Thompson posisi kelima 1 menit, 49,431 detik. Posisi keenamnya Marco Morelli, catatan waktunya 1 menit, 49,638 detik. Posisi ketujuhnya David Da Costa dengan catatan waktunya 1 menit, 49,668 detik. Posisi ke-8-nya Julio Pugliese 1 menit, 49,806 detik. Posisi ke-9 Bernard Fernandez dengan catatan waktunya 1 menit, 49,808 detik. Posisi ke-10-nya Yaroslav Karpusin, catatan waktunya 1 menit, 49,873 detik. Dan di beberapa video admin sebelumnya ya, admin ada juga menyebutkan tentang nama Yaroslav Karpusin ini sob. Admin memang memprediksikan Yaroslav Karpusin di musim perdana ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup akan membuat kejutan untuk pesaing di barisan depan. Karena jika admin melihat track record dari Yaroslav Karpusin di ajang balapan sebelumnya, di ajang balapan Spanyol ya sob, pada saat menggunakan Moto4. Ini Moto4 itu adalah ajang balapan di Spanyol yang mempertarungkan pembalap-pembalap. Biasanya ini ada pembalap Asia juga, kemudian ada beberapa pembalap dari Eropa juga yang ikut di ajang balapan ini menggunakan motor prototype. Tetapi mesinnya itu menggunakan mesin special engine, mesin motocross ya sob. Jadi
Di ajang balapan ini, admin melihat track record dari Jaroslav Karpusin ini adalah pencapaian yang cukup baik untuk seorang pembalap di ajang balapan Spanyol. Oleh karena itu, admin kemarin memprediksikan Jaroslav Karpusin akan menjadi penantang di barisan depan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025, dan ini dibuktikan dengan catatan waktu di sesi latihan bebas kedua, di mana Karpusin berhasil mencatatkan waktu di posisi ke-10. Sedangkan untuk Ramadipa, pembalap Indonesia, di sesi latihan bebas kedua berhasil memperbaiki catatan waktunya dengan mencatatkan waktu di posisi ke-11 di 1 menit, 49,91 detik. Posisi 17 sesi latihan bebas ke-1, posisi 11 kemudian di latihan bebas kedua, termasuk prestasi yang cukup baik yang diraih oleh Ramadipa dengan 26 pembalap di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Capaian yang baik untuk seorang pembalap pendatang baru, seorang rookie. Oke, kita akan lanjut lagi sob di sesi kualifikasinya di posisi 10 besar. Nah, ini yang cukup mengejutkannya. Di posisi 10 besarnya tidak ada nama Veda sob. Padahal di tadi ya, di sesi latihan bebas ke-1 dan juga kedua, kita melihat Veda ini bertengger di posisi ke-7 latihan bebas ke-1, kemudian di latihan bebas keduanya mencatatkan waktu tercepat. Nah, kok di sesi kualifikasinya tidak ada nama Veda sob? Dan ternyata setelah admin mencari informasinya ya sob, ternyata Veda itu terjatuh pada saat sesi kualifikasi, sehingga Veda tidak mendapatkan catatan waktu terbaik, tidak mendapatkan catatan waktu yang maksimal di saat sesi kualifikasi. Namun sob, walaupun Veda tidak mendapatkan catatan waktu yang baik di saat sesi kualifikasi ya, tetapi ini bisa menjadi peluang bagi Veda. Kok menjadi peluang, Amin? Karena begini sob, dengan Veda yang memulai start dari posisi yang kurang baik ya di sesi kualifikasi ini pada saat ronde pertama, jika Veda bisa meraih podium di race ke-1 ataupun race kedua ataupun masuk di posisi 5 besar ya sob, tentu saja Veda ini akan menjadi lebih diperhatikan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun akan lebih diperhatikan oleh Honda Tim Asia dengan pencapaiannya apabila bisa meraih posisi 5 besar ataupun meraih podium di ronde pertama ini dengan posisi start yang kurang baik. Karena dengan hasil tersebut tentu saja ini membuktikan kalau Veda ini sudah benar-benar siap ya sob untuk diorbitkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Amin. Kita doakan saja ya sob, semoga saja hasil balapannya Veda mendapatkan hasil yang baik, karena walaupun startnya ini dari posisi yang kurang baik untuk Veda. Oke, kita akan melihat hasil dari catatan waktu di sesi kualifikasi, di mana pembalap tercepatnya atau super pole di ronde pertama ini diraih oleh pembalap Malaysia Hakim Danis. Hakim Danis mencatatkan waktu di 1 menit, 48,223 detik. Jadi catatan waktu Hakim Danis ini tidak jauh berbeda dari Veda di sesi latihan bebas kedua, karena Veda juga mencatatkan waktu di 1 menit, 48 detik ya sob. Kemudian disusul Brian Uriarte 1 menit, 48,669 detik. Di posisi ketiganya Leo Ramastorper 1 menit, 48,776 detik. Posisi keempat Giulio Pugliese 1 menit, 48,8807 detik. Posisi kelima Marco Morelli 1 menit, 48,801 detik. Posisi keenamnya secara mengejutkan rekan Veda di ajang balapan junior GP ya, Kiatisek Singapong, pembalap dari Thailand, berhasil merangsek ke posisi 6 dengan catatan waktu 1 menit, 48,828 detik. Disusul posisi ke-7 Christian Daniel Junior 1 menit, 48,886 detik. Posisi ke-8-nya Bernard Fernandez 1 menit, 48,909 detik. Carter Thompson posisi ke-9 1 menit, 48,973 detik. Di posisi ke-10-nya Kigop Toso Manoyane 1 menit, 49,376 detik. Nah, di posisi 10 besar ini juga tidak ada nama Zen Mitani ya sob, yang mana Zen Mitani di sesi latihan bebas ke-1 dan kedua kita melihat posisinya cukup baik, di mana latihan bebas ke-1 posisinya ke-3, kemudian latihan bebas kedua posisi ke-4. Tetapi pada saat sesi kualifikasi malah tidak ada nama Zen Mitani. Oke, kita akan melihat untuk posisi Veda, Zen Mitani, kemudian Ramadipa, di manakah mereka berada ya sob di sesi kualifikasi. Pertama, kita akan melihat dari Veda dulu. Veda berada pada posisi ke-15 di sesi latihan bebas ini dengan catatan waktunya 1 menit, 49,671 detik. Padahal ya Veda bisa mencatatkan waktu di 1 menit, 48 di sesi latihan bebas kedua. Sayangnya tadi Veda terjatuh dan akhirnya catatan waktu Veda terbaik di saat kualifikasi adalah 1 menit, 49,671 detik. Sedangkan untuk Ramadipa mencatatkan waktu di posisi ke-17 dengan catatan waktunya 1 menit, 49,715 detik. Nah, kita akan melihat ini di mana ya Zen Mitani
Sebentar sob, admin melihat dulu untuk Zen Mitani tidak ada di posisi 10 besar tadi ya. Kalau kita melihat Zen Mitani, oke, Zen Mitani berada pada posisi ke-24 cukup jauh sob. Ini cukup mengagetkan juga. Apakah Zen Mitani ini mengalami crash juga ya pada saat sesi kualifikasi, karena Zen Mitani menempati posisi ke-24 di sesi kualifikasi dengan catatan waktunya 1 menit 50,162 detik. Oke sob. Nah, jadi itu ya updatean admin mengenai hasil latihan bebas 1, kedua dan juga kualifikasi untuk semua pembalap di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Maksud admin ya, rata-rata tadi admin sebutkan di posisi 10 besarnya ya, 10 besar, dan juga pembalap Indonesia, semua pembalap Indonesia di sesi latihan bebas dan juga kualifikasi di ronde pertama di sirkuit Jerez pada ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi cukup mengejutkan penampilan dari Mitani tadi, kemudian juga Kiyatisak. Ini artinya pembalap dari Asia Tenggara dan juga dari Asia bisa memberikan persaingan yang sengit kepada pembalap-pembalap Eropa di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini sob. Tetapi harapan admin untuk Veda dan juga Ramadipa sebagai pembalap Indonesia bisa menunjukkan penampilan terbaiknya di ronde pertama kali ini dan mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun tadi ya untuk Veda dan juga Ramadipa akan memulai balapan, Veda di posisi ke-15 sedangkan Ramadipa di posisi ke-17. Namun dengan motor yang sama semuanya ya sob, yaitu menggunakan KTM RC 250R. Tentu saja di sini yang diandalkan adalah skill dari pembalap dan juga strategi. Kira-kira ini strategi apa yang akan diterapkan oleh mekanik dan juga Veda ya? Apakah Veda bisa memaintain bannya hingga akhir balapan? Karena dengan start dari posisi ke-15 tentunya Veda harus melakukan push dari awal balapan untuk bisa memperbaiki posisinya sehingga berpeluang untuk meraih hasil yang baik ataupun meraih podium di ronde pertama. Begitu juga dengan Ramadipa. Namun tentu saja strategi ini cukup beresiko pada akhir balapan, karena jika Veda dan juga Ramadipa tidak bisa memaintain bannya, tidak bisa memaintain penggunaan ban, maka di akhir balapan bisa saja Veda dan juga Ramadipa kedodoran. Namun untuk Veda dengan pengalaman di musim sebelumnya yang beberapa kali kita melihat di awal ronde Veda bisa memimpin ataupun berada di rombongan terdepan, tetapi di akhir-akhir balapan Veda keteteran. Pastinya Veda sudah mendapatkan sedikitnya gambaran, sedikit banyak lah ya sob, gambaran bagaimana untuk bisa memaintain penggunaan ban, yang mana di ronde pertama ini Veda akan menjalani 15 putaran ya sob di ronde pertama, di race ke-1 dan race keduanya. Semoga saja untuk Veda bisa melakukan hal tersebut sehingga strategi yang diterapkan oleh Veda ini akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik di ronde pertama. Begitu juga untuk dengan Ramadipa. Semoga saja Ramadipa juga bisa menerapkan strategi yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal di ronde pertama ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Jerez Spanyol. Oke sob, jadi itu saja ya pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja apa yang admin sampaikan ini kepada sobat-sobat balap mania semuanya bisa bermanfaat dan juga berkenan untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena tentu saja admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.